Yang selanjutnya yaitu nomor 2 mengenai tipe manajer dalam pandangan Islam. Tipe manajer dalam pandangan Islam yang pertama yaitu ketegasan. Manajer harus memiliki sifat tegas. Dalam hal ini, manajer harus mampu untuk memberikan argumentasi yang jelas terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukannya. Makanya dari itu untuk meyakinkan para bawahannya atau orang-orang yang dia pimpin, dibutuhkan argumentasi yang jelas dan tegas. Seorang manajer harus tegas dalam melakukan suatu keputusan. Lalu yang kedua yaitu musyawarah. Dalam hal ini tentu saja manajer harus mampu untuk melakukan diskusi atau perundingan terlebih dahulu terhadap apa yang akan dia lakukan. Jadi untuk melakukan suatu hal maka dilakukan perundingan, mungkin dari keluh kesah dari para bawahannya, mungkin dari masukan-masukan yang dilakukan oleh para bawahannya untuk nantinya bisa dicerna oleh manajer dan dapat dilakukan ataupun dapat ditolak. Jadi manajer itu harus memiliki musyawarah, jadi tidak boleh untuk melakukan suatu halnya secara sepihak, jadi harus mendengarkan juga keluhan-keluhan dari bawahannya, mungkin seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu keterbukaan. Ya, seorang manajer harus memiliki sifat terbuka terhadap bawahan-bawahan yang mereka pimpin. Jika manajer melakukan sifat keterbukaan kepada mereka, maka akan memudahkan untuk untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi fungsi organisasi itu bisa dicapai apabila terdapat keterbukaan di antara lininya. Jadi sifat manajer ini penting sekali untuk bisa terbuka terhadap orang-orang yang dia pimpin. Lalu yang selanjutnya yaitu pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Tentu saja seorang manajer harus tahu lah visi dan misi organisasi yang sedang dia pimpin. Jadi hal ini harus dipelajari terlebih dahulu oleh manajer sehingga nantinya manajer mampu untuk bertindak sesuai dengan kapasitasnya, untuk sesuai dengan apa yang ditujukan oleh organisasi tersebut. Nah, yang terpenting juga manajer harus memiliki kemampuan. Yang pertama, mampu menggerakkan motivasi para bawahannya. Nah, ini penting karena tidak semua karyawan atau bawahannya itu memiliki motivasi yang tinggi. Kadang mereka motivasinya turun, kadang juga mereka semangat dalam bekerja, kadang mereka surut semangatnya. Nah, ini peran manajer sangat penting untuk mampu terus membangun mental atau membangun semangat para pekerjanya itu. Lalu yang kedua yaitu mampu memberikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan keahlian masing-masing. Barang tentu hal ini sangat penting sekali karena manajer harus memiliki sifat jeli terhadap bakat-bakat yang kemampuan yang dimiliki oleh bawahan-bawahannya. Jadi contohnya adalah jika bawahannya itu memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, maka harus difokuskan ke teknologi, jangan dicampurkan dengan yang lain, atau mungkin diberikan tugas-tugas yang bukan dalam lingkupnya, bukan dalam kemampuannya. Itu manajer harus tahu itu. Lalu yang ketiga, ya ini penting sekali, manajer harus mampu memberikan reward atau penghargaan. Jadi untuk membangun fungsi yang nomor 1 tadi, yaitu menggerakkan motivasi para anggotanya, maka manajer harus mampu memberikan reward terhadap bawahannya. Hal ini penting karena untuk membangun motivasi para bawahannya itu. Jadi jika nantinya manajer memberikan reward yang besar ataupun sepadan, maka bawahan-bawahan yang ia pimpin itu mampu bekerja secara maksimal dan penuh dengan tanggung jawab. Lalu yang keempat, manajer mampu memberikan contoh yang baik. Ya, tentu saja apabila manajer tidak bisa memberikan contoh yang baik, maka bagaimana bawahannya mau menteladani manajer tersebut. Makanya itu hal ini sangat penting ya, karena dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 44 yang berbunyi,
Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan sedang kamu melupakan diri kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Lah, ini sangat penting sekali ya. Jadi manajer itu di sisi lain harus memiliki contoh yang baik. Jadi untuk memberikan efek terhadap bawahannya agar mampu memberikan kontribusi yang maksimal, maka manajer harus menjadi panutan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.